Bab 671. Nathan, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Semua orang terkejut. Ternyata Dewa Perang Kunlun tidak menganggap mereka sama sekali. Bahkan ide untuk menghukum mereka pun sudah dipikirkan dari awal. Dewa Perang berikan hukuman apapun, kami akan menerimanya, kata Partamkop. Oke, mulai hari ini, kamu hanya boleh melakukan bisnis yang legal dan hanya mengambil uang yang bersih. Kami bisa melakukannya. Jangan lakukan hal yang bisa merenggut nyawa manusia. Kami bisa melakukannya. Selain itu, aku ingin kamu menyerahkan uang yang telah kamu kumpulkan selama bertahun-tahun untuk digunakan dalam militer. Dan setiap tahun juga harus menyerahkan pada militer. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Partamkop tidak ragu sama sekali. Nathan melihat lagi para master bela diri Aliansi Selatan dan berkata, apa kalian tidak malu menindas orang biasa dengan keterampilan kalian? Seharusnya kalian pergi ke garis depan membunuh musuh dan melindungi tanah air. Bukan berdiri di sini menyia-nyiakan ilmu bela diri kalian. Pria sejati negara Neslandiaku seharusnya berdiri tegak menopang langit, melayani Ibu Pertiwi. Terutama kalian yang memiliki ilmu bela diri. Semua orang tercengang dan saling memandang. Mengerti yang direncanakan Nathan. Pertama, semua uang gelap yang diperoleh akan digunakan sebagai biaya militer. Kedua, mereka semua akan bergabung dengan tentara untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Apa kalian tidak bersedia? Nathan bertanya sambil tersenyum. Bersedia. Kami bersedia. Aku sudah bosan dengan kehidupan seperti ini. Sudah seharusnya ke medan perang untuk membunuh musuh. Mempertahankan tanah air. Ya. Kita seharusnya menggunakan semua keterampilan kita di tempat yang semestinya. Nathan mengucapkan beberapa patah kata. Ribuan orang menanggapi. Beberapa dari mereka bersedia dan ada beberapa yang tidak. Tapi di mata Nathan, mereka semua telah menyetujuinya. Melihat ribuan master bela diri, Nathan merasa gatal. Master bela diri sehebat ini bila dibentuk menjadi sebuah tim, dampak apa yang akan terjadi di medan perang? Benar-benar tidak akan terkalahkan. Terutama rencana invasi penyerangan dan penyerbuan. Pasti tak terkalahkan. Setiap orang memiliki keterampilan yang unik. Bila diletakkan di medan perang pasti akan menjadi penguasa yang menakjubkan. Dia teringat di utara masih ada peperangan. Yang masih berlangsung sengit. Mengirim tim ini ke sana pasti akan berdampak besar. Ini adalah rencana yang dipikirkan Nathan selama ini. Karena kalian semua setuju, maka aku akan membicarakannya di sini. Selanjutnya, aku akan menjadikan kalian menjadi prajurit penyerang. Kalian membentuk satu tim, dinamakan Batalion Satoliar, langsung di bawah komandoku. Mulai besok, kalian berkumpul di Camp South Mantis. Akan ada orang khusus yang melatih kalian. Buang kebiasaan buruk kalian, agar kalian bisa memahami keterampilan militer dan menjadi lebih kuat, kata Nathan. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka seperti sekelompok orang tidak beradab. Diserahkan pada Kirin, melatih mereka menjadi jenderal-jenderal yang tak terkalahkan. Mengerti? Semua orang berteriak serempak. Semua orang tidak menyangka bahwa mereka akhirnya akan menjadi prajurit langsung di bawah komando Dewa Perang Kunlun. Mereka yang tadinya tidak bersedia, namun dalam hatinya merasa beruntung. Impian banyak pria di Eletas telah diambil oleh mereka. Adapun 4 raja dan 6 budak itu, Nathan tidak menyentuhnya. Bagaimanapun, itu adalah anak buah langsung dari Partamkop. Dia masih mau mengandalkan orang-orang ini untuk memberi kontribusi yang lebih banyak untuk keuangan militer. Semua orang tidak membayangkan bahwa Aliansi Selatan akan dibersihkan oleh Nathan dengan cara seperti ini. Nathan kembali ke perusahaan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kirana menemuinya. Bisakah kita berdua berbicara sebentar? Selama ini banyak hal terjadi begitu cepat. Kirana secara alami mulai curiga. Dia merasa harus menanyakan dengan jelas pada Nathan. Setelah datang ke kantornya, Kirana bertanya, Nathan, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Suasana tiba-tiba menjadi serius. Bab 672. Jadi sekarang apa aku bisa mengejarmu? Nathan tersenyum. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Masih bilang kamu tidak menyembunyikan apapun dariku. Apa yang terjadi tadi malam? Mengapa orang yang melindungiku diam-diam meminta Sienna mencarimu?
Dan masalah-masalah dulu terlalu banyak hal mencurigakan. Setiap kesulitan dapat diselesaikan. Tidakkah kurasa itu semua tidak bisa lepas darimu? Kirana tiba-tiba menaikkan nada suaranya. Hampir meraung. Beberapa tahun ini apa kamu benar-benar berada di penjara? Kenapa aku tidak percaya sedikit pun? Kirana bertanya. Sebenarnya selama ini, semua hal yang dilakukan Nathan meninggalkan beberapa jejak. Asal Kirana memikirkannya dengan seksama, dia akan menyadari banyak hal. Apalagi tadi malam, Dewa Tarung Dasim sebenarnya sudah terungkap. Setidaknya sudah mengungkapkan kam militer. Apa yang kalian lakukan? Kirana. Tepat saat ini, Jolene tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Memutuskan percakapan antara Nathan dan Kirana. Hah, kami tidak membicarakan apapun. Kenapa kamu datang di sini? Jolene. Kirana berkata dengan terkejut. Aku sudah menyelesaikan semua masalah di Anhemia. Selanjutnya, pasar utama ada di sini. Jadi aku datang. Jolene menjelaskan. Oh iya. Kirana. Aku beritahu kamu satu hal. Bos Jordan Group akan segera mengungkapkan identitasnya. Akhirnya bisa bertemu dengannya. Mendengar ini, Kirana juga menantikannya. Dia ingin melihat seperti apa pria misterius itu. Mengapa berulang kali membantu dia dan Nathan? Nathan, apa kamu pernah bertemu dengan bos besar? Kali ini dia akan muncul. Ternyata untuk menghadiri pernikahanmu. Jolene bertanya. Apa? Kirana terkejut dan menoleh padanya. Dia selalu curiga Nathan memiliki hubungan dekat dengan bos Jordan Group. Tampaknya sekarang benar adanya. Nathan mengangguk. Ya, aku tahu sedikit. Katakan padaku, orang seperti apa dia? Jolene segera bertanya. Sementara ini tetap menjadi rahasia. Kamu bisa melihatnya nanti saat aku dan Kirana menikah. Kata Nathan. Kamu. Jolene dan Kirana memelototi Nathan dengan marah. Jordan Group secara resmi memasuki pasar South Mantis. Dengan adanya dasar yang sudah dibentuk oleh Colossus Group, Jolene jauh lebih mudah untuk mengoperasikannya. Hari-hari berikutnya cukup santai. Persiapan pernikahan berjalan dengan lancar. Terutama pembangunan rumah pernikahan. Segala sesuatu dari Jordan Group juga berjalan dengan benar. Secara bertahap menggantikan produk elektronik Triparta Group. Terutama ponsel, komputer dan produk lainnya yang akan segera diluncurkan. Pada saat yang sama, 2 film besar dan serial TV yang diproduksi oleh Colossus Group juga akan segera dirilis. Bintang seperti Jihan Heit akan mempromosikan produk elektronik Jordan Group. Setiap bidang saling menguntungkan. Dengan nilai harapan yang tinggi. Nathan setiap hari santai sembari merokok. Hanya perlu muncul pada hari pernikahan saja. Kirana dan Jolene. Dua wanita karir ini juga terlalu malas mengurusi Nathan. Dengan adanya mereka, Nathan bisa makan puas dan menunggu mati saja. Hari ini, Felicia tiba-tiba datang. Kenapa kamu datang ke sini? Nathan bertanya dengan heran. Aku mau magang. Felicia berkata dengan penuh semangat. Magang cari di Anhemia saja. Lebih banyak perusahaan di sana daripada South Mantis. Kata Nathan. Felicia melirik Nathan dan berkata. Tapi kamu tidak berada di Anhemia. Jadi tentu saja aku harus datang ke South Mantis. Hah, apa hubungannya denganku? Nathan merentangkan tangannya tanpa daya. Saat di universitas. Aku sudah dengar kamu dan kakakku sudah bercerai. Kalau begitu, sekarang bolehkah aku mengejarmu? Bersambung.